Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan kurikulum sebelum 2004 terkait kedudukan dan fungsi PKN yang diampu oleh Ibu Seti Finali, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Malia Sidki dengan NIM 2102102041004. Nah, sebelum kita membahas terkait tentang kedudukan dan fungsi PKN sebelum 2004, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari kurikulum. Nah, menurut UU nomor 20 tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian, yang ketiga, menurut George A. Bevan, tahun 1976, kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perubahan nama pada kurikulum PKN. Nah, perubahan nama ini terjadi 7 kali. Yang pertama 1947 bernama kewarganegaraan, 1952 bernama sipik, 1964 bernama kewarganegaraan lagi, 1968 berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan, 1975 berganti lagi menjadi pendidikan moral Pancasila atau yang dikenal sebagai PMP, tahun 1994 berganti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, dan yang terakhir 2004 yakni berganti pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, perkembangan historis PKN di Indonesia. Perkembangan historis PKN di Indonesia yang pertama tahun 1947. Di sini istilah kewarganegaraan ditempelkan pada pelajaran tata negara yang isinya membahas tentang tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang kedua, 1952 membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1968, civic di sini di setiap sekolah diberi nama pendidikan kewarganegaraan. Tahun 1975, sebagai pengganti pendidikan kewarganegaraan, negara diperkenankan istilah pendidikan kewarganegaraan dengan label pendidikan moral Pancasila atau bisa disebut dengan PMP. Di sini PMP berisi materi dan pengalaman belajar mengenai pedoman penghayatan pengalaman Pancasila atau bisa disebut dengan P4. Kemudian tahun 1994, sebagai implikasi UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan diperkenalkan PPKN berisi materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang terakhir tahun 2004, kewarganegaraan berganti kewarganegaraan atau disebut dengan uji coba KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, saya Tita Dwi Rianti dengan NIM 2102102040065 akan menjelaskan kurikulum tahun 1952, yakni kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran, maka dari itu dikenal sebagai rencana pelajaran terurai,
1952. Kurikulum 1952 sudah mengarah pada pendidikan nasional. Kaitannya dengan PKN, pada kurun waktu berlakunya kurikulum ini, Samsuri memaparkan bahwa di tahun 1950 atau 1960-an, ketika gegap gempita demokrasi terpimpin begitu kuat di panggung politik, telah diperkenalkan mata pelajaran sivik atau kewarganegaraan dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya satu buku karangan Supardo dan kawan-kawan, dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang berjudul Sivik, Masyarakat, dan Manusia Indonesia Baru. Buku tersebut berisi materi tentang 1. Pergerakan rakyat Indonesia, 2. Pancasila, 3. Undang-Undang Dasar 1945, 4. Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, 5. Konferensi Asia Afrika, 6. Hak dan kewajiban warga negara, 7. Manifesto politik, 8. Lampiran Dekret Presiden, 5 Juli 1959, Pidato lahirnya Pancasila, Pancawardhana, dan Declaration of Human Rights, serta pidato-pidato lainnya dari Presiden Soekarno yang dipaketkan dalam 7 bahan pokok indoktrinasi atau TUBAPI. Nah, jadi buku sivik tersebut yang kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dengan corak indoktrinatif yang sangat dominan. Lalu, apa sih tujuan kurikulum tahun 1952 ini? Jadi, tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum rencana pelajaran Terurai 1952 ini adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurikulum tahun 1964, yakni kurikulum rencana pendidikan. Menjelang tahun 1964, pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau SD. Sehingga pembelajaran pada kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Perubahan kurikulum yang sangat menonjol adalah adanya mata pelajaran sivik yang sekarang berubah menjadi mata pelajaran kewarganegaraan, di mana diarahkan untuk pembentukan warga negara yang bercirikan Manipol Ustek. Manipol Ustek sendiri adalah akronim dari Manifesto Politik atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang oleh Soekarno dijadikan sebagai haluan arah tujuan negara Republik Indonesia, sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Sivik menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan merupakan awal pendidikan yang berisikan materi pelajaran yang sangat ditentukan oleh ideologi dan politik. Kemudian, tujuan kurikulum tahun 1964 ini sendiri adalah untuk membentuk manusia Indonesia Pancasila dan Manipol Ustek, yakni manusia susila yang sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ervina Setiatiti Sintias dengan NIM 210-210-204195. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum PKN pada tahun 1968.
Pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan kebijakan kurikulum 1968 atas usul dari MS Soeharjo yang sebelumnya dikenal dengan istilah civic, kini diganti dengan istilah pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN. Dengan begitu, PKN, mata pelajaran PKN ini sudah resmi masuk dalam kurikulum sekolah pada tahun 1968. Tujuan dibentuknya PKN ini sendiri ialah pendidikan menjadi ditekankan dalam upaya membentuk manusia yang sejati, mempunyai moral yang baik berdasarkan Pancasila, budi pekerti, mempertinggi kecerdasan keterampilan jasmani, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini juga terjadi adanya perubahan struktur kepada kurikulumnya, yang mana pada awalnya yaitu kurikulum Pancawardhana, kini diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Zauzek juga mengatakan bahwa kurikulum 1968 ini hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pada kurikulum ini bersifat teoritis. Dan bahan pembelajaran pada pendidikan kewarganegaraan ini berbeda tiap jenjangnya. Yang mana untuk jenjang SD yang dipelajari berupa pengetahuan kewarganegaraan, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi. Pada tingkat SMP, materi yang diajarkan berupa sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan ketetapan-ketetapan MPRS. Dan yang terakhir untuk jenjang SMA, materi yang diajarkan berupa uraian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut Soe Mantri pada tahun 2001 yang dihubungkan dengan tata negara, sejarah, ekonomi, dan ilmu bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum PKN pada tahun 1975. Pada kurikulum 1975, pendidikan kewarganegaraan diubah lagi namanya menjadi pendidikan moral Pancasila atau dikenal dengan istilah PMP, yang mana bertujuan untuk membentuk warga negara yang Pancasialis, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkan ketetapan MPRS nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4, maka dari itu materi pada bidang PMP ini lebih banyak didomisili oleh materi Pancasila atau P4. Keluarnya TAP MPR ini bermakna bagi PMP, karena akan memperjelas kemana PMP ini berlangsung. Dalam kurikulum ini juga telah ditetapkan pokok bahasan materi, namun belum adanya buku penunjang bagi murid. Sehingga pada tahun 1978, untuk menghindari adanya pengembangan materi yang beragam, maka dirintislah penulis buku paket untuk SD, SMP, dan SMA. Kurikulum 1975 ini juga banyak dikritik, sebab menurut Surahmat pada tahun 2009 guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran tersebut. Pada kurikulum ini juga meskipun didasari bahwa PMP ini adalah pendidikan moral, namun ranah beratnya masih ranah pengetahuan seperti halnya dalam kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1968. Oleh karena itu, kurikulum 1975 ini sudah seharusnya ditinjau kembali. Maka tak lama dari itu, muncul keputusan Menteri P&K nomor 0461/U/1984 tentang perbaikan kurikulum sekolah menengah atas dan menengah pertama. Perkenalkan, nama saya Sita Aprilia Rahma dengan NIM 21021020443. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum PKN tahun 1984 atau biasanya disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning yang merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
Konsep CBSA yang elok secara teoris dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempelan gambar, dan yang paling mencolok guru tidak lagi mengajar model berceramah. Tujuan kurikulum PKN tahun 1984 adalah menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang memiliki potensi yang perlu dioptimalkan melalui aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, kurikulum PKN tahun 1994 dan suplemen tahun 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwa ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Antar pendekatan proses, kata Mujito menjelaskan. Namun perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1999, namun perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana atau prasarana termasuk buku pelajaran. Yang kelima, penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana atau prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Tujuan kurikulum PKN tahun 1999 dan suplemen tahun 1999 adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melancarkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, dan untuk mengembangkan diri sejalan perkembangan iptek dan kesenian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurikulum tahun 2004. Kurikulum 2004 adalah pengganti kurikulum 1994 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK berisi kompetensi atau kemampuan dasar yang harus dicapai oleh peserta didik melalui materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi atau KBK memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, pada tahun 2004, istilah PKN dikenal dengan kewarganegaraan. Pada kurikulum PKN SD digunakan istilah PKN-PS, pendidikan, kewarganegaraan, dan pengetahuan sosial. Sementara di tingkat SMP digunakan istilah KN,
kewarganegaraan, dan di tingkat SMA digunakan istilah PKN, pendidikan kewarganegaraan. Dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 ini, pengembangan materi PKN lebih berjadikan keilmuan. Kompetensi penguasaan bahan ajar dalam PKN mencakup 3 aspek, yaitu memahami pengetahuan kewarganegaraan, memahami keterampilan kewarganegaraan, dan memahami karakter kewarganegaraan. Selanjutnya, tujuan kurikulum tahun 2004. 1. Mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta karakter warga negara Indonesia. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.